Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720 525. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sepengetahuan saya tentang pertukaran uang atau velocity of money. Velocity of money merupakan ukuran tingkat pertukaran uang dalam suatu perekonomian. Secara sederhana, istilah perputaran uang ini adalah tingkat di mana konsumen dan bisnis dalam suatu perekonomian secara kolektif membelanjakan uangnya. Velocity of money adalah proses yang penting untuk mengukur tingkat di mana uang yang beredar digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ini digunakan untuk membantu para ekonomi dan investor mengukur kesehatan dan vitalitas ekonomi. Jadi vitalitas ekonomi atau tingkatan ekonomi pada sebuah lembaga atau apapun bisa diukur dengan velocity of money. Perputaran uang yang tinggi biasanya berkaitan dengan ekonomi yang sehat dan berkembang. Jika terjadi sebaliknya, maka biasanya dikaitkan dengan resesi dan kontraksi. Jadi perputaran uang yang tinggi biasanya berkaitan dengan ekonomi yang sehat dan berkembang. Ekonomi yang sehat, makanya itu tadi dikatakan bahwa velocity of money ini digunakan untuk mengukur vitalitas ekonomi, nilai-nilai ekonomi. Apakah ekonomi itu sehat dan berkembang atau malah sebaliknya, seperti itu. Dalam proses ekonomi, velocity of money adalah metrik yang dihitung oleh para ekonom umumnya untuk menunjukkan tingkat di mana uang ditransaksikan untuk barang dan jasa. Ekonomi yang ditunjukkan perputaran uang atau velocity of money yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain cenderung dianggap lebih berkembang. Perputaran uang juga mengidentifikasikan fluktuasi dalam siklus bisnis. Ketika ekonomi berada dalam ekspansi, konsumen dan bisnis cenderung lebih siap mengeluarkan uang sehingga perputaran uang meningkat. Jadi ketika ekonomi mengalami ekspansi atau peningkatan jadi ekspansi ini sebuah peningkatan ekonomi, entah dari pendapatan atau produksi dan konsumsinya itu meningkat. Jadi cenderung lebih siap mengeluarkan uang sehingga perputaran uang meningkat. Saat ekonomi sedang berkontraksi, konsumen dan bisnis biasanya lebih enggan untuk berbelanja dengan perputaran uang rendah. Ekonomi sedang berkontraksi, jadi kontraksi dalam ekonomi itu kondisi penurunan siklus. Jadi siklus ekonomi itu, jadi ketika ekspansi itu mengalami peningkatan, dan ini sebaliknya bahwa konstruksi itu penurunannya, yang sehingga angka PDB menjadi di bawah kisaran minus. Dan di sini konsumen dan bisnis biasanya lebih enggan untuk berbelanja dengan perputaran uang rendah, karena perputaran uang atau velocity of money adalah proses yang berkorelasi dengan siklus bisnis. Ia kerap dipandang sebagai indikator kunci. Oleh karenanya, perputaran uang biasanya diprediksikan akan naik ketika terjadi PDB dan inflasi, atau diprediksikan turun ketika indikator ekonomi utama seperti PDB dan inflasi turun dalam ekonomi yang berkontraksi. PDB biasanya digunakan sebagai pembilang dalam rumus perputaran uang, meski penduduk nasional bruto atau GNP juga dapat digunakan dalam perhitungan velocity of money. Dalam faktornya, PDB mewakili jumlah total barang dan jasa dalam perekonomian yang tersedia untuk dibeli.
Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.